Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita di ilmu faraid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita semua. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih pembahasan kita tentang masalah al-hajb, yaitu penghalang seseorang dari mendapatkan warisan. Al-hajb itu terbagi menjadi dua. Ada yang hajbun biwasfin, ada yang hajbun bisyakhs. Hajb terbagi menjadi dua. Ada yang biwasfin, ada yang bisyakhsin. Ada orang yang terhalang karena sifat yang dia miliki, karena sifat tertentu. Ada orang yang terhalang karena seseorang. Nah, yang terhalang karena sifat, sebagaimana yang kita kenal dengan mawani' al-irth. Ada 3 sifat yang orang itu terhalang dari warisan. Seperti apa? Al-qatl, membunuh, ar-riq, budak, kemudian ikhtilafuddin, berbeda agama. Pembunuh ahli waris, kemudian budak, kemudian berbeda agama, Ini yang kita kenal dengan mawani' al-irth yang sudah kita jelaskan, yaitu penghalang-penghalang dari warisan. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menyebut al-hajb secara mutlak, maksudnya adalah bagian yang kedua ini, yaitu terhalang karena seseorang. Terhalang karena seseorang ini terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan hajbun nuqsan, ada yang disebut dengan hajbul hirman. Ada orang yang terhalang dari dapatnya yang lebih banyak, artinya terhalang dari dapat yang lebih banyak. Ada yang hirman, yang terhalang sama sekali, artinya tidak dapat sama sekali. Terhalang atau tidak dapat sama sekali. Nah, ini yang akan menjadi pembahasan kita yang sangat penting di dalam ilmu faraid. Ada yang terhalang dengan syakhs, dengan seorang ini, satu ada namanya hajbun nuqsan, terhalang dari dapatnya yang lebih banyak. Ada yang kedua, yaitu terhalang secara keseluruhan. Kemudian
terhalang dari dapat yang lebih banyak, ini terbagi menjadi dua. Itu ada 7 hal, dan ini akan masuk kepada semua ahli waris. Akan masuk kepada semua ahli waris tanpa terkecuali. Yang mana hal ini terhalang dari dapat yang lebih banyak, itu terbagi menjadi 7 bagian. Terbagi menjadi 7 bagian. Hajb al-Irman. Hajbun nuqsan, maksudnya hajbun nuqsan. Nah. Yang ini, hajbun nuqsan, adalah terbagi menjadi 7 bagian. Yang 7 bagian ini terbagi menjadi 2. Ada yang dikenal dengan intiqalat, ada yang dikenal dengan izdihamat. Nah, yang ini ada 7. 4 yaitu intiqalat. Dan ada 3 yang izdihamat. Arti intiqalat adalah berpindah dari satu bagian ke bagian yang lain. Berpindah dari satu bagian ke bagian yang lain. Nah, adapun izdihamat, yang mana ada orang yang satu tingkatan, yaitu lebih dari 1 orang. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Yang mana ketika dia sendiri, maka dia akan mendapatkan banyak. Seperti istri misalnya. Ketika dia sendiri, dia mendapatkan 1/4 sendiri. Ketika si mayit tidak memiliki anak. Tapi ketika dia lebih dari 1, maka 1/4 akan dibagi 2. Misalnya 2 orang. Kalau dia 3 orang, maka 1/4 dibagi menjadi 3. Kalau dia 4 orang, 1/4 dibagi menjadi 4. Ini namanya apa? Izdihamat. Ini ada 3. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai dari yang intiqalat ini, yang berpindah dari satu bagian kepada bagian yang lain. Berpindah dari satu bagian ke bagian yang lain. Ini ada 4. Ini ada 4. Kita hapus saja yang ini. Ini 4 ini. Nah, yang pertama adalah berpindah dari farad kepada farad. Kepada al-farad. Maksudnya adalah berpindah dari bagian tertentu ke bagian yang tertentu. Cuman perpindahannya ini dari bagian yang lebih banyak menuju ke bagian yang lebih sedikit. Misalnya, ada orang meninggalkan zaujah. Nah, meninggalkan istri. Kemudian ada meninggalkan anak. Meninggalkan saudara misalnya. Meninggalkan saudara kandung. Nah, di sini istri mendapatkan 1/4. Karena tidak ada far'ul waris, tidak ada anak. Kemudian ini mendapatkan sisa. Sekarang kalau ada orang meninggalkan istri, kemudian ada anak, maka akan berpindah dapat istri ini dari 1/4, karena ini ada anak dapat 1/4. Sekarang ada anaknya, dari berpindah ke 1/8. Ini namanya berpindah dari farad menuju farad yang lain. Berpindah dari satu bagian menuju kepada bagian yang lain. Nah, ini namanya al-intiqal min al-farad ila al-farad. Dan ini masuk, yang ke dalam bab ini adalah ada 5 orang. Pertama, zauj, suami. Kedua, zaujah, istri. Keempat, ibu. Kelima, bintul ibn.
1, 2, 3, 4. Kelima adalah ukhtun li'ab. Nah, ada 5 orang yang masuk dalam kategori berpindah dari bagian tertentu ke bagian tertentu yang lain yang lebih sedikit. Yaitu suami, ada istri, ada ibu, ada cucu perempuan dari anak lelaki, kemudian ada saudari sebapak. Ada saudari sebapak. Ini dia intiqalat. Yang pertama berpindah dari farad menuju farad yang lain. Kemudian yang kedua, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berpindah dari farad kepada ta'sib. Dari bagian tertentu menuju asabah. Yang kedua, yaitu berpindah dari farad menuju ta'sib. Menuju ta'sib. Berpindah dari bagian tertentu, bagian yang sudah disebutkan dalam Al-Quran, menuju asabah. Menuju asabah. Ini ada pada 2 orang, yaitu bapak atau kakek jad. Bapak misalnya, ada orang meninggalkan bapak dan anak. Maka bapak di sini dia mendapatkan 1/6 karena ada anak-anak mendapatkan sisa. Ini asalnya dari 6, 1/6-nya 1, sisa 5. Ini dapat 1/6. Kalau tidak ada anak, misalnya ada orang meninggalkan ibu sama bapak. Maka ibu di sini mendapatkan 1/3. 1/3 karena tidak ada anak. Maka bapak mendapatkan sisa. Masalahnya dari 3, 1/3-nya 1, sisa 2. Nah, ini berpindah dari asabah menuju farad. Di sini dia mendapatkan sisa lebih banyak, jelas dapat 2/3. Ketika dia ada anak mendapatkan 1/6 dari asabah menuju al-farad. Itu begitu juga di kakek. Kemudian yang ketiga, yang mendapatkan yaitu al-hajab, yaitu berpindah dari al-farad menuju ta'sib. Kebalikan dari ini. Yang ketiga adalah dari al-farad menuju ta'sib. Menuju asabah. Seperti siapa? Seperti orang-orang yang kalau sendiri mereka mendapatkan setengah, kalau lebih dari 1 mereka mendapatkan 2/3. Siapakah mereka? Ini ada bint, anak perempuan, kemudian bintul ibn, cucu perempuan, kemudian saudari kandung, ini syai saya taruh syaqiqah, kemudian saudari sebapak. Nah, ini ada 4 orang. Ini orang-orang ini kalau sendiri dia dapat setengah, yaitu anak perempuan, cucu perempuan, saudari kandung, saudari sebapak. Nah, ini ada 4 orang. Ini orang ini adalah kalau dia sendiri dapat setengah. Kalau dia lebih dari 1 mendapatkan 2/3. Misalnya, ada orang meninggalkan ibu sama bint sama paman misalnya. Maka ibu di sini mendapatkan 1/6. Bint mendapatkan 1/2. Ini sisa. Ini sisa.
masalahnya dari 6, 1/6-nya 1, setengahnya 3, sisa 2. Nah, kalau ada orang meninggalkan ibu bint yang dapat setengah, kemudian ada saudaranya yaitu ibn, anak lelaki. Maka di sini dia mendapatkan, ibu di sini dapatkan 1/6, dia di sini dapat sisa. Tidak dapat setengah lagi. Dari bagian tertentu menuju sisa. Asal masalahnya dari 6. Kemudian 6 bagi 6 1. Kemudian sisa 5. 5 mereka tidak bisa dibagi 2. Kita hitung jumlah bagiannya. Perempuan dapat 1, laki dapat 2. Jadi 6 kali 3. 6 kali 3, 18. Ibu dapat 3 dari 18, 1/6-nya. Kemudian ini adalah 15. Anak perempuan dapat 5. Kemudian anak laki dapat 10. Lidzakar ini mislu hadzil unthayain. Nah, ini dia kalau berpindah dari bagian yang sudah ditentukan, yaitu setengah atau 2/3 menuju asabah. Kapan itu? Kalau mereka memiliki saudara. Kemudian yang keempat adalah berpindah dari asabah menuju asabah. 1, 2, 3, 4. Yang keempat adalah berpindah dari ta'sib menuju ta'sib. Dari asabah menuju asabah. Nah, dari asabah menuju asabah. Ini ketika atau adalah saudari kandung atau saudari sebapak bersama bint. Misalnya, ada orang meninggalkan bint, meninggalkan anak perempuan dan saudari kandung. Ini dapat setengah, ini dapat sisa. Masalahnya dari 2, setengahnya 1, sisa 1. Bagaimana kalau misalnya di kasus ini ada saudara lakinya, ada syaqiq, ada saudara laki. Kalau ini tidak ada, dia dapat sisa. Kalau ada ini bagaimana? Dia tetap berpindah dari sisa menuju sisa. Tapi sisanya sekarang dia bagi 3. Saudara lakinya dapat 2 bagian, dia dapat satu bagian. Oh, ini 1, ini 2. Tinggal dikali 3 sama dengan 6. 1 kali 3. Kemudian sisa 3, ini 1, saudari lakinya 2. Jadi berpindah dari sisa menuju sisa. Artinya berpindah dari asabah ma'al ghair menuju asabah bil ghair. Nah, itu dia yang intiqalat, yaitu berpindah dari satu bagian menuju bagian yang lain. Dari bagian yang sudah ditentukan menuju sisa. Ini ada 4 kemungkinan. Dan insya Allah akan kita lanjutkan masih dalam bab al-hajab, yaitu tentang masalah izdihamat, yaitu ketika mereka itu banyak. Jika itu mereka banyak, artinya semakin banyak orang yang berada dalam satu tingkatan, maka akan semakin banyak pembagian dari peninggalan, maka akan semakin sedikit dapat mereka. Itu saja mungkin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.